Oke, baik ya. Kita mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa barokah dan membawa manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Lu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk ketua kelas. Masa semua hari ini? Masa semuanya, alhamdulillah ya. Nggak ada yang sakit ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu, Ibu ingin share screen terlebih dahulu terkait dengan yang akan kita pelajari hari ini. Kita sudah mempelajari terkait dengan materi pengantar ilmu sejarah ya. Ada yang masih ingat materi pengantar ilmu sejarah kemarin? Masih ingat? Kita belajar terkait dengan sejarah, ya, sejarah, terus ciri-ciri sejarah, dan sejarah selalu berkaitan dengan 3 hal, yakni apa saja? Manusia, ruang, dan waktu. Oke ya, saya recalling lagi ya, pembelajaran kita kemarin. Sejarah itu apa sih? Sejarah itu apa? Coba, Mas Lukman, sejarah itu apa? Kemarin yang sudah kita jelaskan. Asal dari kata sajaratun, Bu. Oh ya, apa itu sajaratun? Akar. Apa? Akar. Pohon ya, pohon. Sajaratun Ya, itu pohon ya. Ya, jadi sejarah itu intinya terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau yang dibuktikan dengan fakta dan bukti-bukti yang kredibel ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan sumber sejarah. Sudah ada yang membaca materi sumber sejarah? Sudah? Sedikit, sudah apa belum? Di buku kalian? Sudah ada? Ya, sedikit. Sudah, Bu. Oke, sedikit ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memberitahu kalian terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis sumber sejarah dari berbagai jenis secara tepat ya. Dan yang kedua, mampu menganalisis karakteristik sumber sejarah secara tepat. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi berbagai sumber sejarah dengan benar ya. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sumber sejarah ya. Sumber sejarah di sini adalah, coba minta tolong Diki, dibaca Dik. Iya, Bu. Definisi sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivitas manusia di masa lalu. Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan manusia, itu bukan sumber sejarah ya. Jadi inti sumber sejarah itu yang bisa dijadikan sumber sejarah itu yang masih berkaitan dengan manusia. Jadi kalau tiba-tiba pohon tumbang gitu tidak mengenai manusia, jadi tidak bisa dijadikan sumber sejarah ya. Misalkan keterpa angin gitu, tiba-tiba roboh sendiri, itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Oke, yang selanjutnya silakan dibaca Mbak Desi. Manfaat sumber sejarah yaitu yang pertama, menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah. Bangsa Tiongkok itu sangat suka menulis loh. Bahkan tradisi ini sudah dilakukan dari tahun 1600 sebelum Masehi. Jadi, semua aktivitas yang mereka lakukan di masa lalu itu direkam melalui tulisan. Nah,
Tradisi yang dilakukan dari masa lalu itu masih terus dilakukan oleh orang Tiongkok hingga saat ini. Maka dari itu, sumber sejarah yang sangat penting untuk menjaga tradisi dari masa lampau. Oke, selanjutnya ya. Silakan dibaca, Mas Lukman. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Itu terdapat 3, yaitu sumber benda, sumber tulisan, sumber lisan, audiovisual. Oke. Selanjutnya sumber sejarah berdasarkan sifatnya ya. Silakan Mas Gagu. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan atau mendengarkan langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah, Bu. Oke ya. Oke. Oke ya. Jadi itu kalau kita berbicara terkait sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu ada 2 ya. Hanya ada 2, sumber primer dan sumber sekunder. Tetapi kalau kita melihat berdasarkan bentuknya itu ada 4 kriteria. Ada benda, tulisan, lisan, begitu pula ada audio visual sama audio visual. Oke, baik, setelah Ibu jelaskan materi kita terkait dengan sumber sejarah, sekarang kita akan beralih ke lembar kerja peserta didik. Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bentuk kemarin ya, untuk mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik ini. Oke, sudah bergabung? Ya, sudah, Bu. Oke, sudah ya. Silakan dilihat semua LKPD-nya yang sudah Ibu share di grup. Ya. Itu ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Bahwasanya nanti di sini kalian akan mencari terkait dengan sumber sejarah, menganalisis sumber-sumber sejarah ya. Nih ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait yang akan kalian lakukan. Yang pertama, pelajari materi mengenai sumber sejarah dengan cara men-scan QR code di samping, lalu diidentifikasikan sumber sejarah dalam LKPD ini. Ya, Ibu jelaskan. Ini ada beberapa sumber sejarah, ada prasasti, ada wawancara, dokumentasi, buku, serta surat perintah 11 Maret. Ya, prasasti. Di sini kalian disuruh menganalisis berdasarkan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Ingat tadi sumber sejarah berdasarkan sifatnya ada primer sama sekunder ya. Berdasarkan bentuknya ada tulisan, lisan, visual sama benda ya kan tadi. Terus kalian silakan analisis kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah tersebut. Dan semuanya itu sama ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, ya. Oke, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai kalian diskusinya, silakan kalian mempresentasikan terkait hasil diskusi kalian bersama kelompok. Oke, kelompok pertama silakan dibuka presentasinya. Saya sebagai perwakilan kelompok pertama akan mempresentasikan tentang prasasti Ciaruteun. Itu berdasarkan sifatnya sumber primer. Ini berdasarkan bentuknya merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Oke, berarti berdasarkan bentuknya tulisan, lisan, atau visual atau benda? Benda. Oke. Terus kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya kita tahu bahwa prasasti ini merupakan bentuk wujud dari peninggalan masa lampau yang bisa dilihat di sekarang. Oke, kekurangannya? Kalau kekurangannya mungkin tidak
bisa menerjemahkan lebih otentik bagaimana prasasti ini, cara pembuatannya gimana. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Selanjutnya. Silakan Mas Saya, Gagu. Bu. Ya, Mas Saya Mas Gagu. Gagu, Mas Gagu, ya silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang buku Pemberontakan Petani Banten. Berdasarkan sifatnya, buku ini adalah sumber sejarah sekunder. Ya, Berdasarkan bentuk ini adalah tentang dokumen atau tulisan. Kelebihannya ini tertulis secara rinci, kekurangannya ini sudah ada tentang perspektif dari penulisnya sendiri, Bu. Oh, gitu. Oke ya. Ada lagi? Sudah? Sudah, Bu, cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, silakan. Selanjutnya. Silakan Mas Diki. Ya. Ya, saya akan mempresentasikan dari kelompok saya tentang sumber sejarah tentang surat perintah 11 Maret. Oke, surat perintah 11 Maret. Silakan dianalisis ya. Hasil analisis diskusi kelompok, silakan dipaparkan. Berdasarkan kelompok kami ya Bu, ini berdasarkan sifatnya, ini berupa sumber primer, dikarenakan ini merupakan bukti pertama dan juga sumber sejarah pertama yang menyatakan pemindahan kekuasaan antara Orde Lama ke Orde Baru. Terus berdasarkan bentuknya ini berupa sumber tulisan, berupa sebuah teks lembar surat perintah 11 Maret 1966. Oke, kelebihannya? Kemudian kelebihannya kalau sifatnya berupa sumber primer, ini akurasi atau ketepatan sumber sejarahnya bisa dipakai dan juga mempunyai kekuatan yang valid sebagai sumber belajar sejarah. Oke, kekurangannya? Untuk kekurangannya, kalau yang otentik, yang asli bukan sumbernya ini masih banyak yang menyatakan berbagai versi. Kalau yang ini surat perintah 11 Maret, kekurangannya mungkin begitu, Bu. Oke ya, sudah ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Terima kasih atas presentasinya, cukup bagus semua presentasinya. Dan jangan lupa nanti masing-masing kelompok sesuai dengan perintah Ibu yang tadi, kalian silakan melakukan penelitian terkait dengan sejarah lokal ya. Silakan kalian entah video, entah berupa video, infografis ataupun artikel ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin kita melakukan kesimpulan ya, kesimpulan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang ingin memberikan kesimpulan. Mungkin bisa saya, Bu. Ya, silakan. Baik, dari hasil belajar hari ini dapat saya simpulkan bahwa sumber sejarah itu merupakan suatu informasi guna kita untuk belajar sejarah, yang mana untuk sumber sejarah ini harus mempunyai yang tepat untuk materi sejarahnya, yang mana tadi juga dijabarkan mengenai manfaat sumber sejarah, kemudian juga jenisnya hingga sifatnya, itu mengenai materi pembahasan sumber sejarah hari ini. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, silakan. Setelah kita melakukan kesimpulan bersama-sama, jadi intinya sumber sejarah itu ada beberapa jenisnya ya. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang ingin memberikan refleksi. Saya, Bu. Ya, silakan. Pada pertemuan hari ini kita bisa lihat refleksi banyak hal yang baru yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Misalnya dari manfaat sumber sejarah bisa menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah. Itu kan biasanya dari sumber lisan dan dari sumber tulisan. Biasanya kalau sumber lisan itu kan turun-temurun. Biasanya ada unsur subjektivitasnya semakin tinggi.
tambah Ya. bumbu-bumbu yang terasa sedap, Bu. Ya. Begitu pula sumber tulisan juga kadang subjektivitasnya juga masih Cukup kental tinggi, juga, Bu. ya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sekian pembelajaran. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah cukup, Bu. Cukup, Terima oke kasih. ya. Oke ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini karena sudah habis waktunya ya. Jangan lupa minggu depan kalian pelajari lagi terkait dengan materi historiografi sejarah ya, historiografi ya. Dan jangan lupa untuk tugas yang sudah Ibu kasihkan tadi. Oke, sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.